Hai, hai, hai ya kasihan. Halo semuanya, welcome to Akasia Podcastions episode 3. Wah, Waci, aku nih abis lihat SG-nya Akasian nih, dan ternyata para Akasian itu udah excited banget buat bahas tentang audit loh, Ci. Wah, ternyata Akasia udah banyak yang nunggu ya. So guys, podcast kali ini kita bakal bahas audit dengan judul Auditing Auditor, and Big Four. Sebelumnya, kenalin, aku Vanessa Kosasi, mahasiswa aktif semester 4. dan namaku Angelica Agustina, mahasiswa aktif semester 2. Dan kita yang akan menjadi host di podcast kali ini. Ya, bener banget. Tapi Angel, kita nggak cuma berdua kan ya? Enggak dong, Ci, karena kita akan ditemani oleh salah satu narasumber yang keren abis loh, Ci. Ya, bener banget permisah. Kita bakal ditemenin sama narasumber berpengalaman kerja 6 tahun di bidang audit dan salah satu tim Big Four. Keren nggak tuh? Wah, keren banget sih, Ci, menurut aku. Nah, kalau kayak gitu, kita panggil aja Kakak Joseph Utama. Hai, Vanessa dan Angelica. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Ya, makasih juga loh Pak Joseph udah meluangkan waktunya ya, Angel ya. Iya, betul banget. Nah, sebelum kita masuk ke tanya jawab nih ya, Kak. Dengar-dengar nih Kakak ini abis lembur ya semalam. Kira-kira tuh lemburnya sampai jam berapa nih semalam? Ya, kalau tadi sih lemburnya kebetulan sampai sekitar jam 4 ya. Tapi like still okay karena memang kalau bulan segini kita lagi peak season juga kan. Wah, sampai jam 4, makasih loh ya pagi-pagi gini udah mau tag podcast bareng Akasia. Betul banget sih. Kita Makasih udah ngomong banget. lembur-lembur aja nih, Angel. Sabar dulu nih, sabar dulu. Kalau gitu boleh dong, Kak, sapa-sapa dikit Akasians yang ada di rumah dan juga perkenalan singkat dong, Kak. Oke, halo semuanya. Khususnya untuk para ASEAN, perkenalkan saya Joseph Utama, salah satu auditor di Big Four company di Indonesia. Pengalaman kerja saya itu kurang lebih sudah 6 tahun lebih. So far I enjoy what I've done right now. Oke, auditor nih, Angel. Kita nggak salah narasumber sesuai judul nih ya, auditor. Kita make sure dulu deh, auditor nih ya, Kak ya, bener ya? Ya, Oke, ngomong-ngomong auditor nih, Kak, kenapa sih Kakak tuh tertarik banget pengen jadi auditor atau ada hal yang mendorong Kakak untuk pokoknya aku harus jadi auditor gitu? Gimana nih, Kak? mungkin gimana ya? Kalau dibilang kenapa tertarik dari audit dari saat kuliah, memang sangat sudah suka ya, sangat tertarik dengan pelajaran audit khususnya gitu, dan it is like one of my pride kalau kita bisa gabung di Big Four company gitu kan. Dan kebetulan saya melihat secara pribadi audit itu salah satu pekerjaan yang sangat relevan dengan kondisi sekarang gitu. Jadi like most updated information tuh ada di audit, dan apa yang saya kerjakan di audit tidak monoton hanya berbicara tentang akuntansi saja sih, tapi lebih like all the things that engage with our company sama project audit kita. I see. Oke deh, Kak. Tadi kan Kakak ada singgung-singgung nih sedikit tentang kalau di audit tuh nggak bicara tentang akuntansi aja. Emang kita bicarain apa sih selain akuntansi, Kak? Kepo aku tuh. Ya, the simplest way itu mungkin kalau kita bicara akuntansi kan anything just matter of debit journal and debit credit gitu ya, preparation of financial statement. Tapi kalau kita di audit gini, kita mungkin lebih bicara ke finance juga, ke internal control, business process, ya all the things, all the matters that engage ke klien kita gitu, apa yang ada di sana. Wah, banyak banget ya, Angel. Ternyata banyak banget nih yang bisa dipelajarin sama audit. Penasaran nggak sih, Angel, lanjutnya? Penasaran banget dong, Ci. Apalagi kan kita nih udah ngundang narasumber yang up to date Keren banget banget tentang ya. audit. Iya, udah Wow. keren banget. Ya kan, udah ahli dalam bidang audit ini ya kan. Nah, kira-kira nih Kak, apa aja sih kendala-kendala yang Kakak alami selama menempuh profesi sebagai audit? Terus kalau gitu, bagaimana sih Kakak ini cara menanganinya? Kendala-kendala ya, sebenarnya
Oh, kendala-kendala tuh ya dibilang banyak enggak, tapi dibilang sedikit juga enggak sih. Karena setiap tahun itu pasti ada apa ya, case-case tersendiri gitu. Contoh misalnya waktu saya baru pertama kali join dari college pindah ke kerja ke dunia audit ya. Pasti kan ada ya yang tadinya bisa agak bebas, mungkin waktunya lebih agak apa ya, agak dibatasi gitu. Yang tadinya setiap weekend bisa main, ya mungkin weekendnya kerja. Terus nanti misalnya saya udah experience, ya pasti berbeda lah karena apa yang kita pelajaran di kampus memang apa ya, quote unquote tidak 100% langsung dipakai di dunia kerja gitu. Mungkin bahasanya di kampus itu lebih ke arah fundamentalnya. Sedangkan yang kalau di audit, ya bahasa simpelnya apa yang kita pelajari ataupun apa yang kita kerjakan tidak se-extend apa yang kita dapat di dunia kuliah sih. Karena ya tadi saya bilang ada case-case tertentu, misalnya apa ya, contohnya perpajakan gitu kan, itu dulu kalau di kampus di Vertex, mungkin di Vertex lebih extend di audit gitu instead of di kuliah. Itu sih. Gitu ya, berarti yang tadinya weekend bisa jalan-jalan nih, kita spend money, sekarang aduh lembur sampai jam 4 gitu ya Kak ya. Ya mungkin bahasa gampangnya spend more money-nya lebih banyak. Cuman time yang lebih time constraint. Iya ya, benar-benar. Tadi kan kakak bilang juga kalau misalnya kalau kuliah itu nggak se-ekstrim dan sebanyak itu kita dapat ilmu seperti di dunia kerja ya. Tapi kuliah itu step awal kan ya untuk kita melanjutkan di dunia kerja gitu. Sebagai fondasi gitu ya Kak ya. As a fundamental itu penting banget buat di kuliah. Penting banget tuh Akasia, jadi jangan males kuliah ya, kasihan ya. Betul banget sih, apalagi nih kalau nanti lagi ada yang ngajar audit, miss-missnya didengerin guys, jangan kalian tinggal-tinggal. Jangan ditinggal Angel, harus didengerin Angel ya. Betul. Oke, nah tadi kan kakak ada bilang juga ya tentang experience yang nggak terduga gitu setiap tahunnya, bahkan wah jadi ganti-ganti ya setiap tahunnya. Iya. Kira-kira experience-nya tuh apa sih Kak yang sampai tuh kakak masih inget banget nih, aduh ini pokoknya nggak akan aku lupain gitu. Ada nggak kira-kira sama jadi auditor gitu? Nah, mungkin karena udah terlalu banyak, jadi kayaknya semuanya berkesan sih. Wah, tapi yang paling berkesan itu mungkin saya bisa dapetin chance untuk masuk ke suatu wilayah yang nggak semua orang bisa masuk ke sana gitu. Misalnya kayak ya I've experience kayak kita ngaudit di salah satu mining company dan memang itu restricted only, ya hanya beberapa orang yang bisa masuk ke daerah sana gitu. Tapi mungkin kalau tapi sebelumnya mau nanya nih, experience yang lebih ke arah mana ya? I mean like experience yang istilahnya apa ya? Menyenangkan? Gimana? Menyenangkan atau menyedihkan juga apa sih? Experience yang gimana gitu? Karena kalau di audit tuh agak-agak ambigu pertanyaan, kayak kind of your experience you have gitu kan. Experience-nya gimana? Ya, experience-nya gimana? Experience-nya gini kali ya, kalau bisa di perpajakan tuh kayak, aduh ini bisa-bisanya orang ini tuh gak mau nih bayar pajak gitu kalau bisa di perpajakan. Kalau di audit mungkin, aduh ternyata perusahaan ini pas dicek-cek nih, bagus semua nih ya ternyata reportnya gitu. Atau gak pernah nemu kendala gitu Kak, setelah di audit. Ya, kalau nemu kendala ada sih. Ada misalnya yang kayak tadi di perpajakan dan perform examination gitu ya, pajaknya ya ada sih, tapi so far nggak sampai yang ekstrim kayak dia nggak bayar gitu, enggak. Yeay, sampai mikir gitu ya kendalanya, kayak ada sih kendala kayak banyak banget ya Kak ya. Kalau dibilang kendala
gimana ya, karena just want to share aja ya, kayak as for my personal gitu ya. Saya percaya setiap kendala itu sesuatu yang dibutuhin gitu. Kalau nggak ada kendala ya, we don't have any reason gitu buat ngedevelop diri kita sendiri. Jadi ya quite a bit saya orangnya cukup mereject untuk bilang itu kendala gitu. Tapi itu one step ahead for me to going forward. Oke, keren banget gak tuh Jal? Kayak kendala itu emang dibutuhin kasihan untuk kita lebih berkembang lagi ya Jal. Betul. Bahaya kalau udah nyaman gitu. Jadi kalau udah nyaman ya udah kayak rujuk roti gitu-gitu aja. Oke, step awalnya harus nyaman teman-teman. Oke Jal. Nah, kan kita nih ya Kak, sebagai mahasiswa aja, kadang kita ini suka bosen ya Kak, kalau misalnya kuliah terus nugas terus, atau ngelakuin hal yang sama terus berulang-ulang. Nah, kira-kira nih Kakak ini pernah gak sih Kak Joseph ini merasa jenuh sebagai auditor atau merasa terpuruk dalam melayani klien? Karena kan tadi dibilang klien itu banyak, permasalahannya gini, ya kan? Pernah gak sih Kakak tuh merasa di titik, aduh ini udah terpuruk nih sama klien ini nih, udah gini nih, gitu ya? Mungkin ada, bisa saya bilang ya, waktu saya baru join masuk, saya punya case, gimana ya, mungkin kliennya nggak matter of soft skill kali ya, mungkin waktu itu kan baru masuk, terus kliennya kebetulan quite a bit ya sedikit bahasanya mungkin tidak komunikatif kali ya. Tidak komunikatif. Jadi cenderung bersabar menghadapi ujian, kadang-kadang menjelaskannya nggak cukup 1-2 kali gitu. Kadang-kadang sudah dijelaskan miskom, dijelaskan kadang-kadang responnya kok buruk gitu ya, tapi as a profesional kita tetap harus bisa overtake that kind of situation juga. Ternyata relate ya, aku tuh juga pernah diajarin nih sama dosen audit aku tentang kalau misalnya klien tuh nggak komunikasi gitu. Kendalanya ternyata relate banget ya di dunia kerja ini. Kira-kira solusinya tuh gimana sih Kak? Ya pasti relate. Nah, kita itu kan memberikan jasa audit ya. Jasa itu pasti not only 100% matter of knowledge or technical skill, soft skill juga dibutuhin di sana. Ya bahasanya kadang-kadang mungkin ada klien yang bisa supaya agak gampang mungkin diajak chill dikit, agak bercanda gitu. Cuman memang mungkin ada klien yang kayak kita bilang, Pak saya butuh data ABC, yaudah dia akan datang ke kita dan ngasih feedback, ini loh data ABC. Tapi ada juga kayak, gimana Pak kabarnya? Kemarin saya udah minta ini loh Pak, ada kesulitan nggak? Jadi kayak kita lebih persuasif, ya berbeda-beda sih. Jadi ini memang matter of soft skill gitu. Oke. Soft skill ya. Nanti kita akan bahas nih teman-teman untuk soft skill ini supaya kalian tuh bisa bersabar kalau kalian ingin jadi audit dan ketemu klien yang tidak komunikatif ya teman-teman ya. Oke Injal, selanjutnya kita ngapain Injal? Nah, ini nih pertanyaan yang pasti banyak banget para podcastian tunggu-tunggu dan para akasian tunggu-tunggu nih Kak. Pertanyaannya adalah bagaimana sih cara biar bisa masuk ke dalam Big Four, bekerja di Big Four, bagaimana tips and tricks-nya biar bisa masuk ke dalam perusahaan Big Four, Kak? Kalau cara masuknya sih sebenarnya ya setiap Big Four pasti punya minimum requirement ya. I mean like the technical, like minimum GPA, like you should graduate ya gitu kan. Cuman buat masuk Big Four menurut saya there's no, bahasanya nggak ada yang terlalu membuat kita harus merasa mundur diri gitu, melihat requirement apa yang ada di Big Four gitu ya. Kalau memang you want to join Big Four ya just try gitu kan. Tapi memang mungkin bahasanya
untuk bisa enjoy di Big Four sih yang lebih harus kita tekankan, karena sama-sama tahu kan, karena kita di audit, terus we have tight deadline, project kita mungkin gak cuma satu gitu, mungkin sekali berbarengan ya, bisa sekali ada yang jalan 3, 4, 5 gitu, tergantung berapa banyak yang kita pegang di tahun ini, dan setiap project kan punya case yang berbeda-beda. Jadi mungkin kalau saya bilang lebih ke arah, kalau join sih bahasanya enggak, kalau saya pribadi enggak yang gimana ya, dalam artian ya you just need to prepare yourself having good fundamental of accounting, finance and so on gitu. Tapi buat staying di Big Four-nya tuh lebih kayak ya kita harus bisa menikmati setiap prosesnya gitu. Yang tadi saya bilang kayak we should have mindset, jangan menganggap setiap masalah itu ya as masalah aja, tapi ya this kind of stepping stone sih buat kita. Karena kalau setiap ada masalah terus langsung stres, kayaknya nggak baik juga gitu kan. Betul. Oke. Just try and prepare yourself, teman-teman semuanya. Nah, habis try itu nggak boleh udah gitu ya, Kak. Harus konsisten dan harus siap ya, Kak. Kasihan saya. Oke, salah satu step awalnya kalian tuh jangan bolos mata kuliah audit ya, guys. Supaya kalian tuh ngerti itu audit nanti gitu kan ya, Angel ya? Betul banget, Ci. Tapi kalau aku boleh nanya lagi nih, Kak. Kira-kira nih, tes sama interviewnya tuh susah gak sih kan buat masuk ke Big Four itu? Kalau udah well prepare enggak sih? Well prepare, well prepare guys dari kuliah. Oke, karena tadi kalau kakak bilang gak ada tips yang kayak gimana gitu, hanya untuk mencoba supaya kalian tuh semangat. Kira-kira soft skill apa sih Kak yang kira-kira tuh dibutuhkan banget dan itu berguna banget ketika kita kerja di Big Four gitu? Ya, yang paling penting juga tadi komunikasi ya. Komunikasi. Karena memang kita dealingnya tuh sama klien gitu kan. Terus habis itu kalau masalah teknis skill ya pasti itu perlu lah, penting. Tapi kalau soft skill juga penting. Ya, soft skill karena kita relate-nya sama klien, tapi as technical skill kita juga harus update lah setiap saatnya gitu kan. Sama-sama baru tahu ya, I mean like the past 2 years atau beberapa tahun yang lalu itu kan banyak pesaka baru ya. Jadi memang ya agak update gitu. Harus sering-sering update lah. Terus kayak misalnya kayak tax regulation berubah-berubah, kemarin kita punya 2022, sekarang HPP balik ke 22%. Jadi ya setelah agak harus rajin-rajin mengupdate ilmu gitu. Jadi jangan ngerasa ya udah kerja itu belajar itu hanya cuma di kuliahan, enggak sih. Justru di kuliah di kerjaan juga banyak harus belajar. Iya, di kerjaan juga banyak belajar ya Kak ya. Kira-kira nih Kak, aku kepo sedikit deh. Kan Kakak itu kan kerja nih, terus kita harus mengupgrade skill-skill kita gitu. Kita harus menambah wawasan. Kakak tuh bagi waktunya gimana ya? Lagi kan kemarin lembur ya sampai jam 4 tuh. Belajarnya tuh kapan ya? Sebenarnya kalau dibilang belajar, kebetulan di company saya itu like we have requirement minimum training hours ya. Jadi kalau kita want to pass tahun ini tuh ada minimum harus attend berapa banyak training hours. Tapi di luar training itu ya belajarnya ya gimana? Ya bahasanya itu dikembalikan ke individunya sih, kita yang mengatur waktunya gitu. Kan kadang-kadang saya waktu mengerjakan, contoh misalnya tadi ada pesaka 7 series yang baru gitu ya, pasti kan not enough lah dan not mandatory training dari klien, dari kantor gitu kan. Ya saya harus bagi waktu saya juga gitu, mungkin di sela-sela waktu bekerja atau mungkin after office hour buat belajar
hal baru seperti itu. Jadi itu memang dikembalikan ke pribadi kita sih, karena kita yang tahu load kerjaan kita gimana, kita tahu deadline kita gimana, dan kita tahu juga yang ngatur waktu kita tuh ya kayak gimana harusnya. Iya, benar. Keren banget ya, Angel. Keren banget, betul banget Ci. Ini saking keren banget kita sampai bisa samaan ngomong kerennya Ci. Iya, benar. Keren, ternyata keren banget Big Four itu ya Kak. Benar. Sampai disediain jam untuk belajar, tapi di luar itu kalian juga harus belajar sendiri teman-teman. Kalian harus pintar-pintar bagi waktu seperti Kak Joseph ya teman-teman ya. Nah, kita tuh udah ngobrol lumayan banyak banget, tapi ya Kak terakhir dong, kan pernah denger ya kalau kata orang-orang mempertahankan tuh lebih sulit daripada mendapatkan ya Kak ya. Gimana sih caranya Kakak supaya bisa bertahan di Big Four nih Kak? Dengan berbagai, ya adalah ya sedikit-sedikit sentilan gitu dari tekanan atau apapun itulah supaya Kakak tuh tetap bertahan. Gimana sih caranya? Caranya mungkin kalau dari saya pribadi yang tadi saya bilang di awal, jangan menganggap kayak masalah pun case yang kita hadapi itu kayak di bottleneck aja gitu, kayak dibuat bahan stres aja, padahal justru ya masalah-masalah tadi sih yang bisa membuat kita jadi lebih lebih bisa ngedevelop diri kita yang tadinya nggak tahu bisa jadi tahu. Itu sih, jadi tidak memandang masalah itu ya hanya sebagai masalah. Terus kita juga harus memang untuk menghadapi masalah tadi kan harus you need to pay back something gitu kan, kayak harus punya waktu buat belajar, punya waktu buat discuss, ya cukup di-enjoyin aja sih. Jadi jangan hanya dianggap, misalnya contoh paling gampang kan kalau anak baru nih, lembur gitu, yang tadinya Sabtu Minggu bisa main-main jadi lembur. Iya, jangan melihat lemburnya sebagai masalah. Oh ya, saya jadi nggak bisa ketemu teman-teman nih gitu. Tetapi adalah yang lebih yang kamu dapetin dari sekitar lembur hari Sabtu Minggu. Misalnya yang tadinya nggak tahu bisa jadi tahu, yang tadinya belum selesai bisa jadi selesai ya, sama ya paling gampang kalau lembur hari Sabtu Minggu cuannya lebih banyak lah. Keren banget gak sih Angel? Ini kayak kita tuh dibilang supaya nggak menganggap masalah itu sebuah hal yang besar yang bikin kita stres lah. Ini tips yang sangat berguna nih untuk kita ketika mengerjakan tugas gitu ya Angel ya. Apalagi udah mau UTS nih, tugas udah kayak menumpuk, udah datang seiring-seiring ya Ci ya. Oke, ngomong-ngomong tentang bertahan dan menahan nih ya Angel ya. Tadi kan udah dibilang ya kalau misalnya kita tuh jangan menganggap masalah menjadi hal yang membuat kita stres sampai down, sampai kayak nangis, sampai terpuruk gitu ya. Tapi Kak, aku pengen kepo deh. Satu kali lagi nih Kak, kira-kira di Big Four itu harusnya nih sebuah tekanan. Tapi menurut Kakak itu bukan tekanan, justru Kakak malah kayak, wah aku senang sekali mendapatkan ini, atau Kakak merasa enjoy gitu Kak. Ada nggak kira-kira? Kalau dibilang bahasanya, wah saya senang sekali mendapatkan masalah ya. Saya tidak psikopat itu sih, cuman ya tadi saya bilang ya, dari awal saya memang udah men-set saya justru masalah itu stepping stone buat saya. Kalau saya hanya cuman biasa mengaudit sesuatu yang simple ya not kompleks gitu, dan tidak ada sesuatu yang baru di sana monoton, ya kan pasti akan nyaman buat saya, tapi sebenarnya tidak baik untuk progres saya ke depan. Contohnya yang tadi saya bilang, misalnya saya nganggap ada lembur hari Sabtu Minggu jadi masalah, ya nggak juga gitu kan. Nggak ada yang sampai. Ya tapi memang sekarang nggak tahu ya, cuman kalau saya melihat ke kondisi anak-anak sekarang kan selalu bilangnya kayak ya mental health masing-masing orang beda gitu. Ada yang dikasih stres dikit udah kayak orang gimana gitu. Terus sih cuman jadi ngelihatnya sih emang kayaknya anak-anak sekarang tuh ya tadi ya. Ini
secara pribadi ya, saya menganggapnya seperti itu. Jadi ada yang menganggap kalau ada masalah dan kita bilang stres, kita hanya menggunakan reason. Ya, mental health care orang-orang kan beda-beda ya mental health-nya. Ada yang bisa mungkin 1-2 jam langsung balik jadi fresh, bisa kerja. Ada yang bisa sampai kayak stres banget 1 hari gitu kan. Itu sih, karena zaman sekarang healing sama hilang kan beda tipis gitu. Jadi kalau anak sekarang kadang-kadang pas lagi dibutuh-butuhnya di call, mau hilang gitu. Sebenarnya nggak yang kayak gitu. Nggak appropriate lah for me kalau kayak gitu. Oke, jadi itu deh. Itu dia ya, ternyata emang Kak Joseph ini tuh mengimplementasikan bahwa tekanan itu nggak selalu membawa stres, teman-teman. Nggak cuma bilang aja nih, teman-teman tuh nggak boleh stres, tapi Kak Joseph sendiri tuh nggak stres, teman-teman. Jadi bukti nyata ya, teman-teman ya. Boleh lanjut, Angel. Betul, Ki. Berarti Kak Joseph ini enjoy banget nih, menikmati setiap permasalahan yang ada, diambil yang positif-positifnya, ya kan ya Kak Joseph ya. Nah, wah nggak berasa banget nih Kak Joseph, kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget. Kak Joseph, terima kasih banget untuk waktunya dan sharingnya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, dan jadi nih setelah mendengar sharing dari Kak Joseph, aku nih jadi mantep banget nih untuk pilih audit nantinya nih. Saya harus coba. Harus dicoba. Oke, bener banget nih. Sebagai segmen closing, kok kasih motivasi atau kata-kata untuk Akasian supaya tambah semangat untuk menjadi bagian dari Big Four kali ya. Boleh dong, kok. Mungkin yang tadi saya bilang di awal sih, jadi jangan melihat masalah itu hanya sebagai masalah, tapi anggaplah itu another step forward atau stepping stone buat kita lebih baik ke depannya. Itu aja. Terima kasih. Oke, ini bakal jadi motivasi terfavorit di segmen ini ya, Angel ya. Bakal favorit banget di episode ini. Betul banget nih. Oke Kak Joseph, terima kasih banget ya karena kakak udah mau jadi narasumber di podcast kali ini. Ya, makasih banyak ya Kak Joseph karena udah luangin waktunya walaupun sibuk, lembur, dan lain sebagainya. Makasih banyak Kak Joseph. Kalau gitu teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Let's grow together. Bye. Bye.